Apa sih? Nggak bisa, nge-freeze malah rusak. Kamu sama-sama. Dihapus aja yang itu, yang dulu. Aduh, Penuhan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pagi ini kita lanjutkan pelajaran fisika dalam materi suhu dan kalor. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas dulu mengenai suhu ya. Suhu merupakan ukuran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat ukur suhu itu disebut dengan termometer. Ada 4 skala suhu pada termometer, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, pada termometer ini memiliki 2 titik tetap, yaitu titik tetap bawah yang disebut dengan titik beku dan titik tetap atas yang disebut dengan titik didih. Masing-masing memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas yang berbeda. Untuk mengkonversi suhu ke skala termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin harus memahami skala masing-masing dan cara mengkonversinya. Nah, kalian perhatikan skala pada termometer. Ya, pada termometer 4 ini kita akan kalian perhatikan titik tetap bawah yang disebut dengan titik beku, titik pada saat air membeku ya. Pada termometer Celsius itu adalah 0, Reaumur 0 derajat, kemudian Fahrenheit 32 derajat, dan Kelvin 273. Nah, kemudian pada titik tetap atas yang disebut juga dengan titik didih, titik pada saat air mendidih atau berubah menjadi uap. Nah, pada Celsius angka yang ditunjuk adalah 100 derajat, kemudian Reaumur 80 derajat, Fahrenheit 212 derajat, dan Kelvin 373. Nah, pada masing-masing skala ini kita lihat ya, dari 0 sampai 100 untuk Celsius ada 100 skala. Kemudian pada Reaumur 80 skala, Fahrenheit 180 skala, dan Kelvin 100 skala. Nah, kita perhatikan Celsius dengan Kelvin itu skalanya sama. Ya, artinya apa? Kalau pada Celsius ya, angka yang ditunjukkan 10 derajat Celcius berarti pada Kelvin tinggal kamu tambahkan 10 ya. Ditambahin 273 menjadi 283 Kelvin. Nah, kemudian untuk lebih pahamnya ya, kita lihat perbandingannya karena untuk Reaumur dan Fahrenheit itu berbeda ya dengan perbandingannya dengan Celsius dan Kelvin. Perbandingan untuk Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5:4:9:5. Nah, untuk merubah dari Celsius menjadi Reaumur, ya, kamu perhatikan angka yang ditunjukkan pada Reaumur perbandingannya adalah 4, berarti 4/5 kali derajat Celsius. Kemudian dari Celsius ke Fahrenheit berarti 9/5 derajat Celsius ditambah 32. Kenapa ditambah 32? Karena pada Fahrenheit titik tetap bawahnya 32, sedangkan Celsius 0. Nah, kemudian dari Celsius ke Kelvin, kamu tinggal tambahkan 273 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena perbandingannya sama. Nah, kita lihat lagi ya, dari Reaumur ke Celsius berarti 5/4 ya. Jadi sebagai pembilangnya adalah yang ditanyakan. Jadi 5/4 kali derajat Reaumur. Dari Reaumur ke Fahrenheit berarti 9/4 kali derajat Reaumur tambah 32. Kemudian dari Kelvin berarti dari Reaumur ke Kelvin berarti 5/4 derajat Reaumur ditambah 273. Kemudian dari Fahrenheit ke Celsius ya itu 5/9 kali derajat Fahrenheit kurang 32. Jadi kamu kurangin 32 dulu. Ya, karena apa? Karena Celsius itu titik tetap bawahnya 0. Kurangin 32 baru kali 5/9. Kemudian dari Fahrenheit ke Reaumur berarti 4/9 ya, kemudian derajat Fahrenheit dikurang 32. Tapi kalau dari Celsius ke Fahrenheit tinggal dibalik aja jadi 9/5 kali derajat
Celcius tambah 32. Ya, kalikan dulu dengan derajat Celcius tambah 32. Kemudian dari Kelvin ke Celcius berarti tinggal dikurangin 273. Dari Kelvin ke Reaumur berarti 4/5 Kelvinnya dikurangin 273. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat contoh soal. Contoh soal nomor 1. Suatu benda memiliki suhu dalam skala Celcius sebesar 100 derajat Celcius. Berapakah suhu benda dalam skala Reaumur? Kita lihat di sini perbandingannya 4/5 derajat Celcius, ya, 4/5 kali 100, yaitu sama dengan 80 derajat Reaumur. Jadi sesuai dengan skala tadi, terbukti bahwa 100 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Reaumur. Kemudian ini contoh soal nomor 2 ya. Diketahui suatu benda memiliki suhu dalam skala Celcius sebesar 50 derajat Celcius. Apabila dikonversi ke dalam skala Fahrenheit, berapakah suhu benda tersebut? Nah, Fahrenheit itu kan perbandingannya 9. Ya, 9/5. 5 itu milik Celcius. Berarti 9/5 derajat Celcius ditambah 32. Ya, sehingga 90 tambah 32 adalah 122 derajat Fahrenheit. Jadi, suhu benda dalam skala Fahrenheit adalah 122 derajat Fahrenheit. Kita lanjut dengan dengan kalor, ya. Kalor itu adalah bentuk energi yang secara alamiah dapat berpindah dari suatu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Benda yang bersuhu tinggi itu akan melepaskan kalor dan benda bersuhu rendah akan menerima atau menyerap kalor. Perpindahan kalor dapat menyebabkan terjadinya pemuaian. Ya, jadi ini benda kalau dipanaskan dia akan mengalami pemuaian. Bisa terjadi pemuaian panjang, luas, dan volume. Kemudian cara kalor berpindah itu bisa secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ini udah kalian dapatkan materinya sejak sekolah dasar ya, tapi nanti kita coba ingatkan lagi, mungkin sebagian dari kalian lupa ya. Kita lanjut dengan rumus pemuaian. Ya, tadi kita sudah bahas pemuaian itu ada pemuaian panjang, luas, dan volume. Nah, untuk pemuaian panjang itu kita lihat perubahan panjang atau delta L itu sama dengan L0 dikali alfa delta T. Alfa itu koefisien muai panjang, delta T perubahan suhu. Sehingga untuk menghitung panjang benda setelah mengalami pemuaian itu adalah L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Ya. Kemudian rumus pemuaian luas itu sebenarnya prinsipnya rumusnya sama, cuma lambangnya aja yang membedakan. Kalau dia luas, huruf yang digunakan adalah huruf A. Jadi delta A atau perubahan luas itu sama dengan A0 dikali beta kali delta T. Beta itu koefisien muai luas. Harga dari beta itu 2 kali alfa. Jadi kalikan 2 kalau koefisien muai panjangnya diketahui. Sehingga pemuaian luas itu bisa kita hitung dengan cara A sama dengan A0 kali 1 ditambah. Nah, ingat itu beta ya, bukan alfa. Kalaupun alfa dimasukin harus dikalikan dengan 2. Jadi A0 dikali 1 ditambah 2 kali alfa kali delta T. Atau A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta kali delta T. Lanjut dengan rumus pemuaian volume. Kalau volume lambangnya adalah V. Jadi perubahan volume atau delta V sama dengan V0 dikali gamma delta T. Gamma itu adalah koefisien muai volume. Harganya 3 kali alfa. 3 kali pemuaian koefisien muai panjang. Jadi kalikan 3. Oke, kita lihat contoh soal ya. Contoh soal ini adalah contoh soal pemuaian volume. Balok besi pada suhu 20 derajat Celcius memiliki volume 300 cm3. Jika koefisien muai panjang besi 0,00012 per derajat Celcius, ya, kemudian besi dipanaskan sampai suhu 220 derajat Celcius, berapakah besar koefisien volume besi? Kemudian pertambahan volume dan volume akhir. Nah, kita lihat yang diketahui dari soal ini adalah volume awal V0 sama dengan 300 cm3 itu ya.
kemudian alfanya atau koefisien muai panjangnya adalah 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Yang ditanyakan gamma, delta V, dan Vt. Ya, gamma itu koefisien muai volume, kemudian perubahan volume dan volume akhir. Nah, kita hitung untuk koefisien muai volume sama dengan 3 kali alfa, berarti 3 kali 12 kali 10 pangkat min 6, sehingga hasilnya 36 kali 10 pangkat min 6. Kemudian perubahan volume itu volume awal dikali gamma kali delta T. Ya, tinggal kamu masukin angkanya, nanti kita dapatkan angkanya 2,16 cm kubik. Nah, untuk pemuaian volume, kita langsung tambahkan aja volume awal ditambah dengan perubahan volume, sehingga dapatnya 32,16 cm kubik. Kemudian lanjut dengan proses perpindahan kalor. Kamu perhatikan gambar ya. Kita sudah tahu tadi proses perpindahan kalor itu kan ada 3. Ada secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kalau lihat dari gambar ini, proses konduksi itu perhatikan ya, gagang pada tempat pemanas air ini itu terbuat dari besi. Ya, ketika air mendidih, ya, itu panas mengalir. Nah, panas yang mengalir itu tidak akan menyebabkan partikelnya berpindah. Nah, itu yang disebut dengan konduksi. Sedangkan pada konveksi, ya, partikel benda atau partikel air berpindah awalnya dari dasar panci, kemudian dia menyebar ke seluruh permukaan air. Jadi partikelnya yang berpindah sehingga panas itu berpindah di seluruh permukaan air. Itu disebut dengan konveksi. Sedangkan radiasi itu adalah pancaran dari panasnya api yang ada di sini. Jadi langsung memancar dan membuat daerah di sekitar situ menjadi hangat atau panas. Nah, itu yang disebut dengan radiasi. Jadi panas langsung yang dihasilkan dari sumber panas itu disebut dengan radiasi. Nah, kita lanjut dengan pengaruh kalor terhadap zat. Pengaruh kalor pada suatu benda adalah kalor dapat mengubah wujud benda, dapat mengubah suhu benda, dan akan mengubah bentuk benda. Kita lihat istilah dari beberapa mengenai kalor, yaitu kalor laten. Kalor laten itu terbagi 2, ada yang disebut dengan kalor penguapan atau pengembunan, dan ada yang disebut dengan kalor lebur atau kalor beku. Ya, kalor uap itu kita hitung dengan rumus M dikali U. Jadi yang dimaksud dengan kalor laten di sini itu kalor yang tersembunyi. Ya, kalor itu digunakan untuk merubah wujud benda, tapi tidak melibatkan perubahan suhu. Nah, dari rumus itu akan terlihat perubahan suhunya tidak ada. Jadi M dikali U. Jadi massa dari benda tersebut dikali dengan kalor uapnya. Atau kalau pada kalor lebur berarti massa dikali kalor leburnya. Jadi pada saat dia berubah wujud es, ya, dari air menjadi es atau es menjadi air itu tidak membutuhkan kenaikan suhu. Nah, itulah yang disebut dengan kalor laten. Ya. Kemudian kalor jenis. Kalor jenis itu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Ya, sehingga dapat kita rumuskan C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Jadi di situ ada massa, ada delta T. Nah, beda dengan kapasitas kalor. Kalau kapasitas kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat setiap 1 derajat Celcius, berarti di situ tidak ada delta T. Sehingga rumus kapasitas kalor bisa kita hitung dengan rumus M kali C, massa kali kalor jenis. Ya. Oke, kita lanjut dengan contoh soal. 0,5 kg besi dinaikkan suhunya 30 derajat Celcius. Diperlukan kalor 6.750 Joule. Tentukan A. Kapasitas kalor, B. Kalor jenis, C. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 40 derajat Celcius. Nah, diketahui di sini massa benda 0,5 kg, delta T atau perubahan suhunya 30 derajat Celcius, kalornya 6.759 Joule.
kita bisa hitung kapasitas kalor dengan rumus Q dibagi delta T. Jadi 6.750 dibagi 30 derajat Celcius sehingga hasilnya 225 Joule per derajat Celcius. Kemudian yang B, kalor jenis. Kalor jenis kita langsung aja pakai rumus kapasitas kalor dibagi massa. Kapasitas kalor yang kita dapatkan di bagian A adalah 225, kemudian dibagi dengan massanya 0,5, sehingga hasilnya didapatkan 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, lanjut dengan C. C itu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 40 derajat Celcius. Ya, berarti kita menggunakan kalor jenis M kali C kali delta T. Ya, masanya 0,5 kali 450 kalor jenisnya yang tadi kali dengan perubahan suhunya 40 sehingga hasil yang diperoleh adalah 9.000 Joule. Oke, bagian terakhir dari suhu dan kalor ini adalah Azaz Black. Ya, ini seorang ahli fisika, dia mengadakan penelitian mengenai suhu campuran. Kamu perhatikan gambar, ada dua gelas ya, bagian kiri dan kanan ya. Bagian kiri itu ada air dingin, suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian sebelah kanan air panas, suhunya 80 derajat Celcius. Suhu yang di sebelah kanan itu lebih tinggi. Nah, kemudian yang di tengah kita masukkan, kita letakkan sebuah gelas kosong, lalu gelas itu kita masukkan air yang tadi yang suhunya 20 derajat Celcius dan air panas 80 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Ternyata suhu air yang ada pada gelas yang di tengah ini itu menjadi 50 derajat Celcius ketika dihitung atau diukur dengan termometer. Nah, suhu inilah yang disebut dengan suhu campuran. Jadi suhu campuran itu dia terletak antara suhu rendah sampai suhu tinggi. Ya, ini yang disebut dengan Azaz Black. Jadi kata si Black, apabila benda yang bersuhu rendah dicampurkan atau dimasukkan ke dalam benda yang bersuhu tinggi, maka benda yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor yang nilainya sama dengan benda yang bersuhu rendah yang menyerap kalor. Ya. Jadi si Black menyimpulkan bahwa kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Ya, untuk lebih pahamnya, kamu perhatikan contoh soal yang terakhir. Ya, contohnya termos berisi 460 gram air jahe pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan air sebanyak 40 gram dengan suhu 10 derajat Celcius. Jika selama proses tidak ada kalor yang terserap oleh termos dan kalor jenis air jahe sama dengan kalor jenis air, yaitu 1,0 kalori per gram derajat Celcius. Tentukan suhu kesetimbangannya atau suhu campuran. Kita lihat yang diketahui dari soal ini adalah suhu jahe 60 derajat Celcius, massa jahe 460 gram. Kemudian suhu air 10 derajat Celcius dan massa air 40 gram. Kalor jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat bahwa jahe itu suhunya lebih tinggi daripada air, berarti jahe sifatnya melepaskan kalor sedangkan air menerima. Nah, sehingga kata si Black, ya, kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Q itu adalah kalor, jadi Q jahe sama dengan Q air. Jadi rumusnya massa jahe, kalor jenis jahe dikali delta T jahe sama dengan massa air kali kalor jenis air kali perubahan suhu pada air. Nah, masukkan aja angkanya, massa jahe 460 kali kalor jenisnya, kemudian suhu jahe 60 dikurangin T. T itu adalah suhu campuran yang akan kita cari. Itu sama dengan massa air 40 kali 1 kali T dikurang 10. Nah, kemudian 460 kali 1 kali 60 itu adalah 27.600. Kemudian dikurangin 460 T. Ini 460 kali 1 kali min T ya. Kemudian di sebelah kanannya 40 kali 1 kali T berarti 40 T. Kemudian 40 kali 1 kali min 10 berarti min 400. Nah, kalau kamu pindah ruas ya,
yang 400 pindah ruas ke kiri, berarti 27.600 ditambah 400 itu adalah 28.000. Sedangkan 40T ya, itu ditambahkan dengan min 460T. Jadi dia pindah ruas menjadi plus. Maka 40T ditambah 460T adalah 500T. Sehingga suhu yang kita peroleh adalah 28.000 dibagi 500 sama dengan 56 derajat Celcius. Nah, dari sini kita harus berpikir, ini harus kita lihat ya. Suhu tidak boleh melebihi suhu tinggi, suhu jahe, atau kurang dari suhu air. Karena yang disebut dengan suhu campuran, dia terletak antara suhu tinggi, suhu rendah sampai suhu tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan azas Planck. Oke, sebenarnya masih banyak yang akan kita bahas, tapi cukup sekian dulu ya materi ini. Lain kali kita akan bahas ya lebih lanjut lagi ya. Mungkin kalian harus belajar lebih baik lagi, harus banyak baca, harus banyak latihan soal ya. Cukup sekian dari saya. Tetap semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.